Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia kelanjutannya. Setelah selesai sholat dan aku udah kasih kabar sama orang rumah dan juga keluarga si nenek bahwa ngelarupnya udah selesai, aku sama ponakanku bergegas pulang karena takutnya kemalaman banget nyampe rumah. Bukan apa-apa sih, yang aku khawatirin itu di jalan pulangnya kalau malam. Soalnya kita bakalan ngelewatin satu hutan yang emang udah banyak ceritanya lah kalau di situ. Nama hutannya itu Gunung Gelap. Gelap bukan karena udah malam, tapi emang namanya Gunung Gelap. Mungkin karena daerah itu meskipun masih siang, suasananya emang gelap. Bukan masalah takut demitnya, yang aku takutin ada begal atau apalah itu. Kita mulai jalan pulang. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, alhamdulillah lancar. Dan yang ditakutkan pun terjadi. Setelah melewati pasar Pamengpek, pokoknya udah lumayan jauh lah ya, tiba-tiba motor oleng. Aku bilang sama ponakanku, kok berasa ban motornya kempes? Ponakanku bilang, iya katanya, bannya pecah. Panik dong kita, karena keadaan jalan udah sepi, sekitar jam 8:30 malam. Akhirnya kita berhenti di pinggir jalan depan warung yang udah tutup. Gimana dong sekarang? Kataku, nanya sama ponakan. Ya udah, kita cari bengkel aja katanya. Nah, kita jalan aja dulu tuh, mana tahu di depan ada bengkel yang masih buka. Dengan perasaan yang gak karuan, akhirnya aku bantu ponakanku dorong motor. Mana jalannya nanjak, makin jauh dari tempat pemberhentian semula, makin sepi aja. Gak ada motor atau mobil yang lewat. Aku sempat mau pasrah aja rasanya. Gak lama dari situ aku lihat ada pangkalan ojek. Terus ada bapak-bapak bawa senter. Seketika aku lari samperin tuh bapak-bapak. Aku tanya, apa deket sini ada bengkel yang masih buka? Bapak-bapak itu bilang, wah gak ada neng, paling terus ke depan. Tapi itu pun belum tentu buka kalau jam segini. Mana jalannya tanjakan, kasihan, bakalan capek. Udahlah, dalam hati mending dicoba aja daripada aku harus tunggu nyampe pagi di jalan yang sepi gitu. Akhirnya aku bilang, makasih pak, sama bapak itu. Aku samperin ponakanku yang udah kelelahan karena dorong motor. Aku bilang kalau kemungkinan ada bengkel di depan sono, tapi jalannya nanjak. Ponakanku dengan muka lemesnya bilang, yaudah yuk, jalan, katanya. Pas aku dorong lagi, motornya terus ngelewatin pangkalan ojek itu. Aku bilang sama bapak-bapak itu, mangga pak, artinya mari pak. Tiba-tiba bapak itu manggil aku lagi. Mungkin kasihan ya karena lihat muka kita pada melas. Neng, aku jawab, iya pak, mending neng balik arah aja ke pasar Pamengpek daripada ke atas sana. Baru ingat saya, ada bengkel dekat SMA yang buka nyampe malam-malam. Aku jawab lagi, alhamdulillah kalau gitu pak. Terus aku pamitan dan balik arah ke pasar Pamengpek. Aku dorong lagi tuh motor, tapi gak capek banget sih soalnya jalannya menurun. Akhirnya kita nyampe lagi di pasar Pamengpek. Di situ emang masih pada terang, tapi kios-kiosnya udah pada tutup. Aku jalan ngeduluin ponakanku sambil cari-cari bengkelnya dan sekolah SMA yang dibilang bapak itu. Di seberang jalan, ada beberapa orang bapak-bapak lagi pada main domino di pangkalan ojek. Saat aku mau tanyain, ternyata ada tulisan tambal ban di salah satu kios. Gak jadi deh aku tanyain sama bapak-bapak itu. Tapi aku gak lihat sekolahannya. Bodo amat lah ya, yang penting bengkelnya ketemu.
Aku panggil ponakanku yang emang masih di belakang karena dorong motor. Pas udah nyampe, aku bilang, "Ini bengkelnya." Tapi digembok. Ponakanku bilang, "Ya udah, berarti kita tunggu aja di sini nyampe subuh. Mana tahu bengkelnya buka ntar subuh." Ogah dong aku kalau harus tidur di emperan. Aduh, mau nyari penginapan pun gak mungkin karena itu pasar. Aku gak mau pasrah gitu aja. Aku bilang sama ponakanku, "Ya udah, sambil jalan aja dulu. Mana tahu di depan ada SMA yang dibilang sama bapak-bapak itu." Ponakanku malah duduk. Mungkin capek juga sih. Aku jalan aja sambil celingak-celinguk nyari sekolah SMA yang dibilang bapak-bapak tadi. Pas aku lagi lihat-lihat sambil tunggu ponakanku yang kelihatan udah mulai gerak ngikutin aku berhenti di depan sebuah rumah agak jauh dari jalan raya karena posisinya di atas. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Pandanganku langsung tertuju pada orang yang buka pintu itu dan Masya Allah, seorang pemuda yang parasnya begitu rupawan. Seketika lelahku sirna. Saat aku masih terkesima, pemuda itu tiba-tiba dengan penuh kesopanan nyapa aku. Aku langsung tersadar ketika dengar suaranya. Tapi kesel juga. Masa gue dipanggil ibu? Gue kan masih muda. Pemuda itu berkata, "Maaf bu, mau kemana?" Aku jawab, "Ini dek, aku sama saudaraku dari pantai, terus mau pulang. Tapi ban motor kami pecah. Di depan situ tadi ada bengkel, tapi digembok." Terus pemuda itu jawab, "Oh iya, di situ memang ada bengkel. Tunggu di sini sebentar bu, biar aku lihat ke sana. Mudah-mudahan orangnya tidur di bengkel nggak pulang ke rumahnya." Oh iya, makasih sebelumnya ya dek." Dengan sigap pemuda itu keluarin motornya dari pagar rumahnya dan langsung tancap gas. Ponakan aku baru nyampe terus tanya itu siapa. Ya aku bilang yang punya rumah ini, mau bantu kita buat bangunin yang punya bengkel tadi. Mudah-mudahan yang punya bengkelnya gak pulang ke rumahnya. Gak lama pemuda itu datang dan bilang, "Maaf bu, udah aku gedor tapi kayaknya yang punya bengkel gak tidur di situ. Pulang ke rumahnya." Dengar kabar kayak gitu antara seneng gak seneng. Senengnya kalau emang harus nunggu nyampe subuh kan, mana tahu pemuda itu nawarin tempat persinggahan. Nggak senengnya aku pasti nggak nyaman juga ngerepotin orang. Aku bilang, "Oh nggak apa-apa dek, makasih ya." Belum sempat aku selesai ngomong, pemuda itu bilang, "Ayo bu, pak, biar aku antar ke depan. Ada bengkel temanku deket sekolah SMA yang mudah-mudahan masih buka." Aku bilang, "Waduh, nggak apa-apa ini dek, jadi ngerepotin." Katanya, "Nggak apa-apa bu, ayo bu naik biar aku boncengin." Ih, senengnya diboncengin. Bapak ngomong sama ponakan gue, "Ikutin aja dari belakang." Karena jalannya menurun, motornya gak didorong, tapi dinaikin sama ponakan gue biar gak capek juga. Aku kira sekolah SMA-nya deket, lumayan jauh ternyata. Kalau jalan kaki gak tahu deh nyampainya jam berapa. Jam 9:30 kita nyampe di bengkel itu. Alhamdulillah masih buka. Pemuda itu bilang, "Alhamdulillah bu, masih buka." "Iya dek, alhamdulillah." Terus pemuda itu nyapa temennya yang di bengkel itu sambil bilang, "Tolongin," katanya, "ban motornya pecah." Di perjalanan, aku udah siapin uang buat kasih pemuda itu sebagai ucapan terima kasih. Pas udah nyampe, terus pemuda itu udah bilang kayak gitu sama temennya. Aku turun dari motor dan bilang makasih sama pemuda itu sambil mau kasih dia uang. Tiba-tiba sambil ngomong, "Sama-sama bu, mudah-mudahan selamat sampai tujuan." Dia langsung putar balik dan tancap gas. Dalam hati aku ngomong, "Ya Allah, alhamdulillah udah dipertemukan sama orang baik di saat kita lagi butuh banget pertolongan." Terharu banget dan speechless jadinya. Udah cakep, sopan santun, baik lagi. Pokoknya idaman. Saya gak sempat kenalan. Di bengkel itu ada 2 orang bapak-bapak dan 1 pemuda. Temennya sih ganteng yang tadi. Akhirnya mulai deh penambalan banyak. Ponakanku ngobrol sama bapak-bapak di bengkel tuh bahas corona. Aku duduk di batu pinggir jalan sambil lihat HP. Dan ada beberapa chat di WhatsApp. Salah satunya temen aku, cucunya si nenek. Dia tanya, "Aku udah nyampe mana?"
Aku bilang masih di daerah Pasar Pamengpek karena bannya bocor, pecah. Panik dong temen aku dan itu langsung telepon nyuruh aku cari penginapan. Aku bilang mau nyari penginapan di mana? Orang udah pada sepi. Aku bilang gak apa-apa, kalau motornya udah bener kita pulang aja. Mudah-mudahan banyak truk-truk yang lewat, jadi biar gak sepi banget di jalan. Temenku masih ngotot nyuruh aku jangan maksain pulang malam itu. Aku bilang udah gak apa-apa, ini pun udah nemu bengkel. Terus aku tanyain keadaan neneknya. Dia bilang neneknya itu sekarang kayak tidur pulas gitu, tapi kadang-kadang matanya masih suka terbuka dan lihat mulu ke atas. Keluarga yang lain ganti-gantian jagain si nenek katanya. Aku bilang, entar kalau kita mau jalan pulang lagi, aku kabarin. Mungkin temanku itu cerita sama keluarganya kalau aku terkendala ban motor pecah. Nyampe kakaknya temanku pun telepon. Gue bilang gak apa-apa, bentar lagi juga selesai. Baterai HP gue tinggal 15% lagi. Akhirnya percakapan kita terputus. Saat udah selesai bannya ditambal, ternyata ban yang depan pun pecah. Gak tahu kenapa, kok bisa jadi dua-duanya pecah. Lanjut dia ditambal. Aku mikir ini pasti mahal karena udah malam. Terus dua-duanya yang ditambal. Jam 10 lewat akhirnya selesai. Aku tanya berapa sama yang punya bengkel. 15.000 katanya. Aku bengong dong. Enggak salah dengar aku. Nyampe aku ulang pertanyaan aku dan jawabannya tetap 15.000. Aku sama ponakanku saling tatap dan penuh keheranan. Karena aku pikir paling bayar 30 sampai 50.000. Alhamdulillah, di tengah kesulitan ada kemudahan. Merasa beruntung meskipun awalnya buntung. Aku bayar dengan uang 50.000. Tadinya biarin dikasih lebih, malah nyusulin ngasih kembaliannya 35.000. Akhirnya aku sama ponakanku pamitan dan bapak-bapak itu bilang, iya, semoga selamat sampai tujuan. Dengan penuh rasa lega kita lanjutkan perjalanan. Tapi aku masih was-was, takut banyak kempes lagi. Banyak-banyak berdoa aja aku, begitupun ponakanku. Ada beberapa mobil dan motor di tengah perjalanan itu. Memasuki gunung gelap yang aku ceritain tadi, makin was-was aja. Dan sesuatu pun terjadi lagi. Tiba-tiba lampu motor mati. Ponakanku bilang, ya apalagi ini sekarang. Sambil berhenti di depan warung lagi, aku cuma bilang, kebangetan dah yang pada gangguin. Ada aja yang dibikin mereka tuh, kata ponakanku. Iya nih. Sambil coba benerin lampu motornya, situasinya sama kayak tadi saat ban motor pecah. Mendadak sepi, gak ada satupun motor atau mobil yang lewat dengan posisi udah memasuki kawasan gunung gelap. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus ponakanku bilang, ayo kita jalan. Senterin pakai HP. Jalan pelan-pelan aja, mana tahu ntar ada mobil atau motor yang lewat daripada diam di sini. Katanya takut dan bahaya. Kalau ada binatang buas gimana? Makin deh aku takut juga. Dengan sangat terpaksa, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Aku keluarin HP dari tas dan aku lihat baterai HP-nya tinggal 7% lagi. Aku paksain nyalain senternya dan sama sekali gak ngebantu karena jalanan berkabut tebel banget. Aku sama ponakanku sama-sama gak ngomong apa-apa sambil berharap ada mobil atau motor yang lewat. Pelan banget ponakanku bawa motornya karena takut kalau nyampe salah jalan bisa-bisa masuk jurang. Aku terus berdoa mohon sama Allah agar ada keajaiban. Ya Allah. Saat itu ada lubang di jalan dan emang gak kelihatan. Kaget dong kita karena motor kena lubang itu. Tapi tiba-tiba lampu motornya nyala. Aku sama ponakanku seneng dan berharap lampunya gak mati lagi. Minimal nyampe keluar daerah gunung itu deh. Tapi ternyata harapan itu sirna. Lampunya mati lagi. Anehnya sekarang, saat lampu itu mati lagi, tiap tikungan kita nemuin warung yang lampunya terang banget. Terus udah lewatin beberapa tikungan, lampu motornya kayak error gitu. Bentar nyala, bentar mati. Terus aja nyampe kita keluar dari daerah gunung itu. Dan entah kenapa tepat saat kita keluar dari kawasan gunung gelap, lampu motor pun kembali normal, nyala lagi. Alhamdulillah. Setelah apa yang terjadi, kita pun udah hampir mau nyampe rumah tanpa gangguan lagi. Kira-kira sekitar 15 menit lagi nyampe rumah. Kita kan ngelewatin perkebunan teh.
terdengar suara burung hantu kayak ngikutin kita. Nyampe ponakanku bilang, "Apaan tuh burung? Bikin merinding," katanya. "Iya," aku bilang, "biarinlah, mungkin dia lagi main." Dan akhirnya, tepat banget jam 12 malam kita nyampe rumah. Ponakan aku masukin motor ke garasi. Dia masuk rumah dan aku pun langsung ke rumahku. Rumah kita kan deketan. Nah, kakak dan ponakan aku yang lain udah pada tidur. Begitu masuk rumah, aku belum sempat taruh tas yang aku bawa, langsung menuju ke ruang depan. Terus aku cat HP-ku karena tinggal 1% lagi. Baru juga aku colokin chargernya, aku belum duduk sama sekali. Aku mau balas WhatsApp teman aku yang tadi belum sempat kebalas. Baru juga aku mau ngetik, tiba-tiba ada telepon dari kakak temanku itu. "Teh, di mana?" Aku bilang, "Baru aja nyampe." Kakaknya temanku jawab lagi, "Kesini ya sekarang?" Aku dengar suara kayak nangis. Dalam hati aku bertanya, ada apa nih? Belum sempat aku jawab, kakak teman aku bilang, "Nenek udah gak ada." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antara kaget dan gak percaya. "Kok bisa?" "Kesini ya sekarang," katanya. "Iya," aku bilang, "sekarang juga aku kesana." Telepon udah ditutup. Langsung ada telepon lagi dari temanku sambil nangis. Dia bilang nenek udah gak ada katanya. Tadi jam 12 kurang 15 menit. Tepat pada saat aku sama ponakan aku yang dengar suara burung hantu di jalan itu. "Iya," aku bilang, "udah tahu. Barusan kakak kamu ada telepon tadi. Kamu kesini sekarang ya," katanya. Habis itu aku langsung telepon ponakan aku, nanyain udah tidur apa belum. "Belum," katanya, "lagi ganti baju." Dan aku bilang, "Udah, pakai lagi aja bajunya. Kita pergi sekarang ke rumah si nenek." "Emang kenapa?" katanya. Aku bilang, "Si nenek meninggal tadi jam 12 kurang." "Ya udah, ayo," katanya. Ponakan aku ngeluarin lagi motornya dan kita berangkat ke sana. Pas udah nyampe, aku langsung dipeluk sama semua anak-anak si nenek dan temenku. Aku masih antara percaya dan gak percaya. Kok bisa kayak gitu? Setelah aku lihat jenazah si nenek, aku duduk aja di luar sama ponakanku dan kita gak ngomong apa-apa karena sama-sama masih gak percaya dengan apa yang terjadi. Jenazah segera dimandikan malam itu juga. Aku gak ikut mandiin karena udah banyak yang mandiinnya, termasuk anak-anak si nenek. Setelah selesai pemandian jenazahnya, kemudian dikafani. Anak-anak si nenek dan cucu-cucunya nyamperin aku, bilang makasih sama aku dan nyeritain keadaan si nenek saat sebelum si nenek meninggal. Terus ada juga menantu si nenek yang nanya sama aku, gimana tadi saat ban motor pecah dan lampu motor mati. Ya, aku ceritain yang tadi aku sama ponakan aku alami. Habis itu pada persiapan sholat jenazah, ponakanku ikut nyolatin juga. Nyampe subuh aku di situ. Karena semua udah selesai, aku pamit pulang dulu karena belum sempat istirahat. Anak-anaknya si nenek nyuruh aku tidur di situ aja, tapi kan aku nggak enak kalau ntar ada tamu. Jadi aku pulang aja biar nanti siang kalau mau dimakamin aku datang lagi. Aku dan ponakan aku pun pulang. Udah nyampe rumah meskipun capek, boro-boro bisa tidur karena masih kepikiran dan masih nggak percaya dengan apa yang terjadi. Aku sama ponakan aku seharian itu nggak tidur. Siangnya, aku sama ponakan aku dan istrinya datang ke rumah almarhumah untuk ikut pemakaman. Dan sekian cerita dari kakak Rostiana saat melarung, dan semoga bisa dipetik hikmah dan pelajarannya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya sudah menjadi kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah untuk almarhumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penulisan, dan maaf bahasanya buradul. Dan saya admin dari Fakta Sejarah ngucapin terima kasih buat kakak Tian Rostiani karena udah di sini ceritanya saya bawain di sini, dan tentunya teman-teman yang udah setia di sini dan menyimak kisah ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.